Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Yusan Wahyudi, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah Strategi Pembelajaran Bahasa Indonesia, serta teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 11 akan memaparkan materi terkait dengan strategi pembelajaran ekspositori. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Latifatun Nasiha sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi. Bersama rekan-rekan saya yaitu ada Mas Ega Dani Pratama dan juga Mbak Alvinatu Syahroh. Langsung saja kita simak penyampaian materi pertama, kami silahkan. Baik, materi yang pertama yaitu ada strategi pembelajaran ekspositori. Strategi pembelajaran ekspositori adalah strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada sekelompok siswa dengan maksud agar siswa dapat menguasai materi pelajaran secara optimal. Roy Kiwan menamakan strategi ekspositori ini dengan istilah strategi pembelajaran langsung, karena dalam strategi ini materi pembelajaran disampaikan langsung oleh guru. Oleh karena itu, strategi ini sering juga dinamakan strategi chalk and talk. Terdapat beberapa karakteristik strategi ekspositori, yaitu yang pertama, strategi ekspositori dilakukan dengan cara menyampaikan materi pelajaran secara verbal. Yang kedua, materi pelajaran yang disampaikan adalah materi pelajaran yang sudah jadi. Yang ketiga, tujuan utama pembelajaran adalah penguasaan materi pembelajaran itu sendiri. Yang artinya, setelah pembelajaran berakhir, siswa diharapkan dapat memahami dengan benar dan dapat mengungkapkan kembali materi yang telah diuraikan. Jadi, strategi pembelajaran ekspositori merupakan bentuk dari pendekatan pembelajaran yang berorientasi kepada guru. Melalui strategi ini, guru juga menyampaikan materi pembelajaran secara terstruktur dengan harapan materi pembelajaran yang disampaikan dapat dikuasai oleh siswa dengan baik. Yang selanjutnya, prinsip-prinsip penggunaan strategi pembelajaran ekspositori. Yang pertama, berorientasi pada tujuan. Sebelum strategi ini diterapkan, guru harus merumuskan tujuan pembelajaran secara jelas dan teratur, seperti kriteria pada umumnya. Tujuan pembelajaran harus dirumuskan dalam bentuk tingkah laku yang dapat diukur atau berorientasi pada kompetensi yang harus dicapai oleh siswa. Memang benar, strategi pembelajaran ekspositori tidak mungkin dapat mengejar tujuan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Yang kedua, prinsip komunikasi. Proses pembelajaran dapat dikatakan sebagai proses komunikasi yang merujuk pada proses penyampaian pesan dari sumber pesan kepada penerima pesan. Pesan yang ingin disampaikan adalah materi pelajaran yang disusun sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Dikatakan efektif apabila pesan itu dapat ditangkap oleh penerima pesan, dan sebaliknya dikatakan tidak efektif jika tidak dapat ditangkap oleh penerima pesan. Yang ketiga, prinsip kesiapan. Dalam teori pembelajaran koneksionisme, kesiapan merupakan salah satu hukum belajar. Inti dari hukum belajar itu adalah bahwa setiap individu akan merespon dengan cepat dari setiap stimulus, manakala dalam dirinya sudah memiliki kesiapan. Agar siswa dapat menerima informasi sebagai stimulus yang kita berikan, terlebih dahulu kita harus memposisikan mereka dalam keadaan sikap baik secara psikis untuk menerima pelajaran. Yang terakhir, ada prinsip berkelanjutan. Proses pembelajaran ekspositori harus dapat mendorong siswa untuk mau mempelajari materi pelajaran lebih lanjut. Pembelajaran bukan hanya berlangsung pada saat itu, akan tetapi juga pada waktu selanjutnya. Ekspositori berhasil adalah penyampaian dapat membawa siswa pada situasi ketidaksinambungan, sehingga mendorong mereka untuk mencari dan menemukan atau menambah wawasan melalui proses belajar mandiri. Terima kasih moderator. Kemudian poin yang C,
prosedur pelaksanaan strategi pembelajaran ekspositori. Sebelum diuraikan tahapan penggunaan strategi ekspositori, terlebih dahulu diuraikan beberapa hal yang harus dipahami oleh setiap guru yang akan melaksanakan pembelajaran. Yang pertama, merumuskan tujuan yang ingin dicapai. Merumuskan tujuan merupakan langkah pertama yang harus dipersiapkan guru. Tujuan yang ingin dicapai sebaiknya dirumuskan dalam bentuk perubahan tingkah laku spesifik, dapat memperjelas kepada arah yang ingin dicapai. Dengan demikian, melalui tujuan yang jelas, selain dapat membimbing siswa dalam menyimak materi pembelajaran, juga akan diketahui efektivitas dan efisiensi penggunaan strategi ini. Kemudian yang kedua, kuasai materi pelajaran dengan baik. Penguasaan materi pembelajaran dengan baik merupakan syarat mutlak penggunaan strategi ekspositori. Penggunaan materi yang sempurna akan membuat kepercayaan diri guru meningkat, sehingga guru akan mudah mengelola kelas. Ia akan bebas bergerak, berani menatap siswa, tidak takut dengan perilaku-perilaku siswa yang dapat mengganggu jalannya proses pembelajaran, dan lain-lain sebagainya. Sebaliknya, manakala guru kurang menguasai materi pembelajaran yang akan disampaikan, ia akan kurang percaya diri, sehingga akan sulit bergerak, takut melakukan kontak mata dengan siswa, menjelaskan materi pembelajaran serba tanggung dengan suara yang pelan, dan miskin ilustrasi dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, kenali medan dan berbagai hal yang dapat mempengaruhi proses penyampaian. Mengenali lapangan atau medan merupakan hal yang penting dalam langkah persiapan. Pengenalan medan yang baik memungkinkan guru dapat mengantisipasi sebagai kemungkinan yang dapat mengganggu proses penyajian materi pembelajaran. Beberapa hal yang berhubungan dengan medan harus dikenali, diantaranya yang pertama, latar belakang audiens atau siswa yang akan menerima materi. Misalnya, kemampuan dasar atau pengalaman belajar siswa sesuai dengan materi yang akan disampaikan, minat dan gaya belajar siswa, dan lain sebagainya. Kedua, kondisi ruangan baik menyangkut luas dan besarnya ruangan, pencahayaan, posisi tempat duduk, maupun kelengkapan ruangan itu sendiri. Pemahaman akan kondisi ruangan itu perlu untuk mengatur tempat duduk dan atau untuk menempatkan media yang digunakan. Misalnya di mana sebaiknya layar OHP atau LCD disimpan, di mana sebaiknya gambar dipasang, dan lain sebagainya. Kebersihan penggunaan strategi Keberhasilan penggunaan strategi ekspositori sangat tergantung pada kemampuan guru untuk bertutur atau menyampaikan materi pembelajaran. Kemudian ada beberapa langkah dalam penerapan strategi ekspositori, yaitu yang pertama, persiapan. Tahap persiapan berkaitan dengan mempersiapkan siswa untuk menerima pembelajaran. Tujuan yang ingin dicapai dalam melakukan persiapan adalah yang pertama, mengajak siswa keluar dari kondisi mental yang pasif. Yang kedua, membangkitkan motivasi dan siswa minat untuk belajar. Yang ketiga, merangsang dan menggugah rasa ingin tahu siswa. Dan yang keempat, menciptakan suasana dan iklim pembelajaran yang terbuka. Beberapa hal yang harus dilakukan dalam langkah persiapan diantaranya adalah yang pertama, berikan sugesti yang positif dan hindari sugesti yang negatif. Kemudian mulailah dengan mengemukakan tujuan yang harus dicapai. Yang ketiga, bukalah file dalam isi otak siswa. Kemudian poin yang kedua yaitu penyajian. Langkah penyajian adalah langkah penyampaian materi pembelajaran sesuai dengan persiapan yang telah dilakukan. Yang harus dipikirkan oleh setiap guru dalam penyajian ini adalah bagaimana agar materi pembelajaran dapat dengan mudah ditangkap dipahami oleh siswa. Oleh sebab itu,
Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan langkah ini. Yang pertama, penggunaan bahasa. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan bahasa. Yang pertama, bahasa yang digunakan sebaiknya bahasa yang bersifat komunikatif dan mudah dipahami. Bahasa yang komunikatif hanya mungkin muncul manakala guru memiliki kemampuan bertutur kata yang baik. Oleh karena itu, guru dituntut untuk tidak menyampaikan materi pembelajaran dengan cara membaca buku atau teks tertulis. Tetapi guru sebaiknya menyajikan materi pelajaran secara langsung dengan bahasa sendiri. Kedua, dalam penggunaan bahasa, guru harus mencerhatikan tingkat pemahaman siswa. Kemudian poin yang B, intonasi suara. Intonasi suara adalah pengaturan suara sesuai dengan pesan yang ingin disampaikan oleh guru. Kemudian menyajikan kontak mata dengan siswa. Dalam proses penyajian materi pembelajaran, kontak mata merupakan hal yang sangat penting yang membuat siswa tetap memperhatikan pembelajaran. Melalui kontak mata selalu terjaga, siswa bukan hanya akan merasa dihargai oleh guru, akan tetapi juga merasa seakan-akan diajak terlibat dalam proses penyajian. Kemudian menggunakan jok-jok yang menyegarkan. Jok dalam konteks ini yaitu candaan ya. Menggunakan jok adalah kemampuan guru untuk menjaga agar kelas tetap hidup agar segar melalui penggunaan kalimat atau bahasa yang lucu. Poin yang ketiga yaitu korelasi. Langkah korelasi adalah menghubungkan materi pembelajaran dengan pengalaman siswa atau dengan hal-hal yang memungkinkan siswa dapat menangkap keterkaitan dalam struktur pengetahuan yang telah dimilikinya. Kemudian poin yang keempat yaitu menyimpulkan. Menyimpulkan adalah tahap untuk memahami ini dalam materi pelajaran yang telah disajikan. Langkah menyimpulkan merupakan langkah yang sangat penting dalam strategi ekspositori. Sebagai melalui langkah penyimpulan, siswa akan dapat mengambil intisari dari proses penyajian. Kemudian poin yang terakhir, poin yang kelima, mengaplikasikan. Langkah aplikasi adalah langkah unjuk kemampuan siswa setelah mereka menyimak penjelasan guru. Langkah ini merupakan langkah sangat penting dalam proses pembelajaran ekspositori. Sebab memiliki langkah ini, guru akan dapat mengumpulkan informasi tentang penguasaan dan pemahaman materi pembelajaran oleh siswa. Teknik yang biasa dilakukan pada langkah ini diantaranya, yang pertama dengan membuat tugas atau relevan dengan materi yang telah disajikan. Kedua, dengan memberikan tes yang sesuai dengan materi pelajaran yang telah disajikan. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan memaparkan materi terkait dengan kelebihan dan kekurangan strategi pembelajaran ekspositori. Dalam strategi pembelajaran ekspositori terdapat kelebihan dan juga kekurangan. Di antaranya yang pertama kita bahas terlebih dahulu terkait dengan kelebihan strategi pembelajaran ekspositori. Dalam strategi pembelajaran ekspositori merupakan strategi pembelajaran yang banyak dan sering digunakan. Hal ini disebabkan strategi ini memiliki beberapa unggulan. Di antaranya, yang pertama, dengan strategi pembelajaran ekspositori, guru bisa mengontrol urutan dan keluasan materi pembelajaran. Dengan demikian, ia dapat mengetahui sampai sejauh mana siswa menguasai bahan pelajaran yang disampaikan. Yang kedua, strategi pembelajaran ekspositori dianggap sangat efektif apabila materi pelajaran yang harus dikuasai siswa cukup luas, sementara itu waktu yang dimiliki untuk belajar terbatas. Yang ketiga, melalui strategi pembelajaran ekspositori, selain siswa dapat mendengar melalui penuturan tentang suatu materi pelajaran, juga sekaligus siswa bisa melihat atau mengobservasi melalui pelaksanaan demonstrasi. Yang keempat, keuntungan lain adalah strategi pembelajaran ini bisa digunakan untuk jumlah siswa dan dalam ukuran kelas yang besar. Sementara itu, kekurangan strategi pembelajaran ekspositori yaitu
memiliki beberapa kelemahan ya teman-teman. Di antaranya yang pertama, strategi pembelajaran ini hanya mungkin dapat dilakukan terhadap siswa yang memiliki kemampuan mendengar dan juga menyimak secara baik. Untuk siswa yang tidak memiliki kemampuan seperti itu, perlu digunakan strategi lainnya. Yang kedua, strategi ini tidak mungkin dapat melayani perbedaan secara setiap individu, baik perbedaan kemampuan, perbedaan pengetahuan, minat dan bakat, serta perbedaan gaya belajar. Karena strategi lebih banyak diberikan melalui ceramah, maka akan sulit mengembangkan kemampuan siswa dalam hal kemampuan sosialisasi, kemudian hubungan interpersonal, serta kemampuan berpikir kritis. Kemudian keberhasilan strategi pembelajaran ekspositori sangat tergantung pada apa yang dimiliki guru, seperti persiapan, kemudian pengetahuan, rasa percaya diri, semangat, antusiasme, motivasi, dan berbagai kemampuan seperti kemampuan bertutur atau berkomunikasi, dan kemampuan mengelola kelas. Tanpa itu, sudah dapat dipastikan proses pembelajaran tidak mungkin berhasil. Oleh karena gaya komunikasi strategi pembelajaran lebih banyak terjadi satu arah atau one-way communication, maka kesempatan untuk mengontrol pemahaman siswa akan materi pembelajarannya itu akan sangat terbatas. Di samping itu, komunikasi satu arah bisa mengakibatkan pengetahuan yang dimiliki siswa akan terbatas pada apa yang diberikan oleh guru. Demikian pemaparan materi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.